Perkenalkan, nama saya Dita Nuraisyah dengan NIM 201032440. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari modal kerja. Modal kerja bisa disebut dengan working capital atau net working capital. Adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Termasuk di dalam hutang lancar adalah hutang dagang, hutang bank, hutang promis, hutang upah, hutang pajak, dan hutang jangka pendek lainnya. Perkenalkan, nama saya Nikoma Indah Candikaryani, NIM 2010338. Di sini saya akan menjelaskan manajemen modal kerja. Prestasi perusahaan. Prestasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk membiayai harta lancar. Net working capital sama dengan harta lancar dikurangi hutang jangka pendek. Kuantitatif. Kuantitatif adalah modal kerja, semua harta lancar, modal kerja bruto atau gross working capital. Fungsional. Fungsional adalah modal kerja, dana yang digunakan selama periode akuntansi 1 tahun untuk menghasilkan kultur income sesuai tujuan utama perusahaan. Siklus arus kas. Siklus arus kas ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, periode konversi persediaan, yang merupakan indikator waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengkonversi persediaan bahan baku, barang dalam proses dan persediaan barang jadi menjadi barang yang dijual kepada konsumen. Yang kedua, periode konversi piutang. Periode konversi piutang yang merupakan indikator waktu untuk mengkonversi piutang menjadi kas. Yang ketiga, periode penundaan pembayaran. Perkenalkan, nama saya Nika Dea Ayu Sulistiawati, NIM 201032251. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari modal kerja. Tujuan modal kerja ada 2, yaitu yang pertama manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yaitu mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima dan menjamin tingkat likuiditas badan usaha, di mana sumber-sumber modal kerja berasal dari hasil operasi perusahaan, keuntungan jangka pendek, penjualan aktiva tidak lancar, dan penjualan saham atau obligasi. Yang kedua yaitu tujuan pengelolaan modal kerja. Jika kekurangan kas, maka operasi akan terganggu, dan jika kelebihan kas, maka operasi akan boros, sehingga mengakibatkan likuiditas cukup, minimalisir risiko, dan menekan pemborosan. Trade-off yaitu profitabilitas versus risiko. Ketidakpastian aliran kas mengakibatkan modal kerja neto naik. Contoh, revenue pasti atau jalan tol mengakibatkan modal kerja neto sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Sarah Firda Subrata dengan NIM 201032225. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian modal kerja. Pembagian modal kerja dibagi menjadi 3 berdasarkan konsepnya. Yang pertama, konsep kuantitatif, yaitu menggambarkan keseluruhan jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Konsep ini disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Kemudian ada konsep kualitatif, yaitu merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Konsep ini disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Kemudian yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional merupakan menitik beratkan pada fungsi dari para dana dalam menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan, menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi dan periode masa depan. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Suti Suryani Kusuma Dewi,
NIM 20103242. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan modal kerja. Yang pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sehingga akibatnya lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan akan mengalami kerugian dalam pembayaran bunga. Selanjutnya, kelebihan modal kerja. Yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, pembayaran atau pemenuhan kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Dan memberikan pedoman yang jelas sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memproses efisiensi yang baik. Profitabilitas dan risiko. Yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba diukur dengan revenue dikurangi biaya. Nomor 2, risiko. Risiko diukur dengan profitabilitas perusahaan tidak mampu membayar hutang atau technically insolvent. Di sini kami akan menjelaskan tentang contoh soal. Tentang Bakar Company mempunyai neraca pada akhir 2008 sebagai berikut. Dengan debit, yaitu pada current aset sebesar 6 juta, fixed aset sebesar 18 juta, jadi total aset yang dimiliki yaitu 24 juta. Pada kredit, yaitu current liabilitas, itu sebesar 3 juta, dan long term debit sebesar 21 juta, jadi total liabilities itu 24 juta. Yang pertama, hitunglah profit and total asset. Yang pertama, ROR on current asset itu sebesar 8% dikali dengan 6 juta yaitu totalnya 480. ROR on fixed asset yaitu 20% dikali 18 juta itu sebesar 3,6 juta. Jadi total profit itu 4.080. Jadi, ROR on total asset itu 4.080 dibagi 24 juta sebesar 17%. Soal nomor 2, financing cost. Penyelesaiannya, cost of current liabilities 12% dikali 3 juta sama dengan 360.000. Cost of long term debt 16% dikali 21 juta sama dengan 3.360.000. Total financing cost-nya yaitu 3.720.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3 tentang current ratio atau rasio lancar. Rumus rasio lancar adalah CA per CL. CA adalah current asset atau aset lancar atau juga aktivitas lancar. Kemudian CL adalah current liability atau hutang lancar. Di soalnya, current asset berjumlah 6 juta. Kemudian current liability berjumlah 3 juta. Current asset per current liability sama dengan 6 juta per 3 juta sama dengan 200%. Baik, saya melanjutkan dengan soal nomor 4. Jika rate of return on current asset 8%, rate of return on fixed asset 20%, cost of current liabilities 12%, dan long term debt 16%, penyelesaiannya yaitu menurunkan current asset 1 juta. ROR on current asset 8% dikali 5 juta sama dengan 400.000. ROR on fixed asset 20% dikali 18 juta sama dengan 3.600.000. Dan total profit yaitu 4 juta. ROR on total asset 4 juta per 23 juta sama dengan 17,39%. Current ratio sama dengan 5 juta per 3 juta sama dengan 167%. Menaikkan
Current liabilities 1 juta. Cost of current liabilities 12% dikali 4 juta sama dengan 480.000. Cost of long term debt 16% dikali 21 juta sama dengan 3.360.000. Total financing cost sama dengan 3.840.000. Current ratio sama dengan 6 juta per 4 juta sama dengan 150%. Perbandingan hasil perhitungan bisa dilihat pada slide. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Seandainya perusahaan ingin menurunkan net working capital sebesar 1 juta, penurunan disebabkan berkurangnya current asset atau bertambahnya current liability. Berdasarkan perhitungan 1 dan 2, manakah yang lebih baik, menurunkan current asset atau menaikkan current liabilitas? Jadi, jika dilakukan penurunan CA, ROR meningkat 0,39%. Financing cost tetap, current ratio turun menjadi 167%. Jika dilakukan penambahan CL, ROR tetap, financing bertambah 150.000. Current ratio turun menjadi 150%, mengakibatkan rasio lebih besar. Jadi lebih baik menambahkan current asset. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.